Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, kesempatan ini Gavin mengundang seorang pengajar atau salah satu pengajar numerik di Bimbel Arka Pusat yang di Padang ya Sobat Arka ya. Nah, kenapa nih alasan Gavin mengundang salah satu pengajar numerik di bagian kesempatan ini? Nah, katanya pengajar kita ini sering direquest sama bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang lagi berjuang saat ini. Yang kedua alasannya katanya ada mengenai kado ini Sobat Arka. Itu apa ini sebenarnya? Kenapa ini mengenai kado? Nah, beberapa pertanyaan telah Gavin sediakan dan kita akan menanyakan satu persatu ke narasumber kita. Tanpa berlama-lama, Sobat Arka harus tetap stay tune di podcastnya ini sampai akhir nanti, sehingga pertanyaan dari Sobat Arka yang telah spill tadi itu bakalan dijawab secara detail dan secara lengkap nanti sama narasumber kita. Tanpa berlama-lama, kita say hello dulu. Halo Kak Mutia. Halo Kak Gavin. Gimana kabarnya ini Kak? Alhamdulillah baik Kak Gavin. Baik ya. Tadi kegiatannya apa aja nih Kak Mut? Habis ngajar offline Kakak? Ngajar offline itu yang diajar siapa nih Kak Mut? Dikto adik-adik. Adik-adik nih Sobat Arka, karena di Bimbel Arka ada dua ya Kak ya. Ada diktuk untuk adik-adik dan untuk dikbang itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin melanjutkan karirnya. Nah, sebelum kita lanjut, beberapa pertanyaan telah tersedia nih Kak Mut. Alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Kak Mutia hadap ke kamera, perkenalkan diri ke Sobat Arka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arka, salam kenal dulu. Nama Kakak Mutia Rahayu, biasa dipanggil Kak Mut. Kakak salah satu pengajar dari kecerdasan psikologi numerik sama matematika kalau di akademik. Nah, di bagian matematik. Nah, gimana nih Sobat Arka, setelah opening dari Kak Mutia, tertarik bukan dengan podcast kita hari ini? Soalnya ada kurang lebih ada 15 pertanyaan ini Kak Mutia yang akan wajib dibahas dan dijelaskan langsung sama Kak Mutia. Karena Sobat Arka sering melihat Kak Mutia lagi ngajar. Nah, ada pertanyaan, ini siapa ini Kak? Kenapa nih mentornya terlalu ramah menyampaikan materi dan materinya itu pas itu katanya ya Sobat Arka ya. Nah, lanjutan ini Kak Mutia dari universitas apa dan tamatan dari jurusan apa nih Kak? Kakak sendiri itu dari Universitas Islam Negeri Padang, UIN Padang. UIN Padang ya Kak, benar sekali. Kalau untuk jurusan itu dari pendidikan matematika sendiri. Pendidikan matematika. Nah, gimana nih Sobat Arka, ada yang mau tertarik untuk mengikuti Kak Mutia di bidang matematika? Ya. Nah, katanya Kak Mutia ada tips dan tricks ini untuk menyampaikan materi nantinya. Untuk Sobat Arka itu urutan pertanyaan kita ke 8 atau ke 9 nantinya. Tetap stay tune terus di podcastnya Gavin ini karena informasi banyak akan disampaikan sama Kak Mutia. Nah, ada pertanyaan lanjutan ini. Katanya Kak Mutia sebelum bergabung sama Bimbel Arka pernah kerja di mana ini Kak? Kalau untuk pengalaman kerja ya lebih tepatnya. Kalau pengalaman kerja itu sebenarnya Kakak udah mulai masuk dunia kerja itu dari semester 8 kuliah. Jadi kan semester 7 itu penelitian, semester 8-nya itu ketahan di sekolah dulu karena kebetulan ibunya itu waktu itu cuti melahirkan. Jadi Kakak ikut gantiin ibunya kalau di sekolah. Terus waktu itu juga sempat ngajar beberapa bimbel untuk anak sekolah. Terus setelah itu mulai dari 2019 itu baru masuk ke bimbel kepolisian, tapi bukan di Arka dulu, di bimbel tetangga dulu. Nah, dari basicnya sudah ngajar sini ya kamu, dari privat ke beberapa peserta dan sempat belajar atau mengajar di bimbel sebelah tepatnya. Nah, selama mengajar atau bekerja di tempat lain, itu gimana itu suka dukanya itu Kak, dibanding dengan ngajar di Arka ini? Kalau untuk suka dukanya paling kayaknya masing-masing tempat itu punya suka duka sendiri ya. Iya, benar sekali. Kalau untuk suka secara umum itu ya balik lagi kan passion kita ngajar. Terus di sana kita ngajar dan setelah ngajar itu rasanya kayak ngasih sesuatu yang berharga gitu kan, ilmunya tuh kan dipakai terus gitu Kak Gavin gitu. Kalau duka dukanya paling apa ya? Untuk duka kayaknya belum ada yang terlalu signifikan sih Kak Gavin. Karena kita menyukai hobi ya Kak, ya, hobinya betul. Dibayar ya katanya seperti benar. Itu. Nah, selama bekerja di tempat yang kemarin ini, apa sih problem yang paling sulit dilupakan ini Kak Mut, dan tapi sudah terselesaikan masalahnya? Iya. Kalau problem masalah di bimbel sebelumnya itu kayaknya ada kesalahpahaman sedikit aja Kak Gavin. Jadi ada miskomunikasi sedikit, jadi akhirnya ya udah memutuskan buat resign dulu.
Nah, mengenai resign tertarik, sini ada pertanyaan juga nih. Alasannya kenapa nih resign nih Kak Mut? Apakah sudah ada peluang sebelumnya atau memang sudah jenuh dengan pekerjaan sebelumnya nih Kak Mut? Kalau dibilang jenuh enggak sih, soalnya sebelumnya itu bahkan kakak itu nggak pernah kepikiran buat bergabung ke bimbel kepolisian. Kayak ngajar anak SMA buat tes polisi itu kayaknya, apalagi deket-deket ya seumuran gitu, kayaknya takut dianggap sepele gitu Kak Gavin. Terus mama kakak bilang gini, jangan bilang nggak bisa sebelum dicoba gitu. Jadi coba dulu, ternyata enak gitu. Karena adik-adik tuh belajarnya karena kemauan kan. Jadi beda sama ngajar bimbel di sekolah. Kalau bimbel di sekolah kan rasanya adik-adiknya itu karena dipaksa belajar. Tapi kalau bimbel kepolisian itu kemauan adik-adiknya belajar itu udah tinggi gitu. Jadi lebih enak aja. Nah, dari peserta yang pernah Kak Mut ajarkan itu kira-kira perkiraan umurnya berapa ini Kak? Dari kisaran berapa saja nih? Kalau kisaran dari tamat SMA sampai kalau sekarang di Arka ya. Kalau di Arka kan sekarang udah sampai yang ada bapak-bapak yang mau tes dental bahkan ya Kak. Benar sekali. Nah, luar biasa nih seorang Kak Mutia, tamatan UIN sudah bisa mengajar seorang bapak-bapak yang ingin masuk meningkatkan jabatannya sebagai jenderal ya Kak ya. Iya, Itu gimana pangkat, itu perasaannya mengajarkan seorang untuk calon jenderal ini Kak Mut? Iya, itu satu lagi Kak Gavin, kayak experience baru ya, pengalaman baru. Kayak yang awalnya kita kan kadang deg-degan ya Kak Gavin, ketemu polisi di jalan aja deg-degan gitu ya. Ternyata pas ngajarin bapaknya tuh nggak semenakutkan itu ternyata gitu. Mungkin di lapangan sama untuk belajar tuh beliau beda-beda mungkin ya Kak Mut ya. Iya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan mengenai pekerjaan ini. Nah, kurang lebih di Arka sudah berapa lama nih Kak Mut? Di Arka itu kakak dari sejak 2022. Jadi 2 tahunan kayaknya Kak Mau Gavin. ke 2 tahunan. Iya. Nah, alasan Kak Mut resign dan mau bergabung ke Bimbel Arka itu apa ini alasannya tertarik nih? Kenapa nih bisa gabung ke join ke Bimbel Arka ini? Kak? Iya, apalagi sejalur ya Kak Iya, Gavin ya. benar sekali. Kalau alasan pengen gabung ke Bimbel Arka itu kayaknya lebih pengen mengembangkan diri Kak Gavin. Karena kalau di Bimbel sebelumnya itu dia fokusnya baru ke adik-adik aja. Kalau di sini kan udah lebih berkembang, ada bapak-bapak. Jadi kayak pengen lebih mengembangkan kemampuan aja gitu. Mau hampir 2 tahun ya Kak Mut ya? Iya. Nah, itu gimana itu Kak? Apakah rekan satu pelamar, satu daftar kemarin, itu apakah masih ada sekarang atau udah resign juga nih rekannya seperjuangannya nih Kak? Waktu Mutia daftar itu barengnya sama Kak Vina sama Kak Ditya. Berarti masih ada ya Kak? Iya, masih ada. Nah, gimana nih Sobat Arka pengajar kita yang satu waktu tes udah sampai tak sekarang masih bersama nih katanya. Itu apa tuh tipsnya itu? Semoga bisa bersama terus nih Kak Mut. Tips bersama ya paling kerjasama, apalagi satu tim sama yang Kak Ditya. Oh, berarti satu tim sama Iya. numerik juga ya Kak? Iya, betul. Kalau Kak Vina dia beda tim, itu tim psikologi sendiri. Tim psikologi. Mengenai numerik ini tertarik nih katanya pengajar numerik itu memiliki anggota yang lebih banyak dari pengajar yang lain. Itu kenapa bisa rekrutnya terlalu banyak itu Kak Mut? Kayaknya kalau tahun sebelum-sebelumnya ya Kak Gavin ya, kalau untuk tim numerik itu sendiri itu dia include-nya banyak. Jadi kalau di adik-adik itu dia ada psikologi numerik, sama kalau di Dikbang itu dia ada psikologi numerik juga, ada TPA juga. Jadi banyak. Jadi kayak mungkin jadwalnya lebih banyak ya Nah, benar sekali, daripada ya. tim lain gitu. Nah, mengenai di Bimbel Arka nih Kak Mut, kita ada kan proses pembelajaran Dikbang sama Diktuk ini katanya di sini. Nah, selaku tim numerik itu lebih gimana nih cara mengembalikan mood peserta supaya bisa mau belajar numerik? Katanya numerik hitung-hitungan semua ya Kak Mut. Iya, Nah, itu benar. gimana tuh cara mengembalikan mood beliau atau adik-adik yang lagi pengen belajar Kak? Kalau mengembalikan mood itu sendiri paling ngubah doktrin pemikiran aja. Soalnya yang sering kakak temuin itu adik-adik atau Dikbang, bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih sering bilang, bukan lebih sering sih, kebanyakan itu bilang emang MTK itu susah, numerik itu susah. Paling dibalikin lagi kalau MTK itu sebenarnya nggak susah, malah MTK itu kan ilmu pasti. Iya, benar. Iya kan, kalau kayak kalau boleh jujur kakak sendiri nggak suka bahasa Indonesia sih. Karena kan bahasa Indonesia itu kalau kita pilih pilihan ganda itu kan ini bisa jadi, ini bisa jadi. Tapi kalau matematika sendiri kan jawabannya 5, udah pasti 5 gitu. Nah, ketika ada pembelajaran programnya Dikbang sama Diktuk itu, lebih menyukai yang mana nih seorang Kak Mutia untuk menjelaskan atau memaparkan materi ke siapa nih Kak, kira-kira?
Kalau disuruh milih Dikbang atau Diktuk itu punya nilai plus sendiri-sendiri sih Kak Gavin. Apa saja itu nilai plusnya nih Kak Mut? Kalau Dikbang itu kayak lebih dapat pengalamannya kalau di Dikbang. Kalau di Diktuk itu kayak yang ngajarin ke adik-adik kayak ngasih ilmu ini loh gitu. Jadi ditampung semua kalau sama adik-adik. Kalau sama bapak ibu itu lebih ke bertukar pikiran jatuhnya. Itu suka duka selama mengajar ya Kak ya. Nah katanya kan ada offline sama online juga di Bimbel Arka ya Kak ya. Itu lebih sering mana nih Kak Mut dapat jadwal online atau offline belajar ngajarnya Kak? Kalau kakak standby dua-duanya sih, ada online ada offline juga. Tapi belakangan ini kayaknya lebih banyak offline sih. Banyak offline ya Kak ya. Adik-adik lagi rame-rame juga ya. Benar itu gimana itu dengan jadwalnya rame itu Kak Mut? Kalau untuk jadwal rame itu kalau dari tim kita sendiri itu biasanya dibagi rata semua sih Kak Gavin. Jadi karena timnya ada 29 orang juga. Iya benar sekali, lumayan banyak itu sebarang 29 nanggung ya Kak ya. Cuma satu lagi, kayaknya nggak usah ditambah lagi. lagi. Nah selama mengajar ini Kak Mut, kesulitan apa ini tersendiri untuk Diktuk ini terutama nih Kak? Kalau untuk Diktuk itu biasanya kalau sampai saat ini ya yang sering kakak temuin tuh masih banyak adik-adik yang belum hafal perkalian dan pembagian basic dasarnya itu. Itu gimana tuh solusinya tuh Kak Mut supaya adik-adiknya lebih bisa memahami kabataku ya Kak ya kalau istilah numeriknya? Kabataku. Kalau supaya adiknya bisa itu tergantung kemauan sih Kak Gavin. Karena itu kan emang hafalan ya untuk itu. Karena menurut kakak kalau udah bisa aja tambah kurang kali bagi itu pasti bisa matematika. Nah untuk Sobat Arka yang masih kurang, gimana cara proses pembelajaran tuh bisa nanti gabung ke Bimbel Arka dan bisa langsung diajarkan sama Kak Mutia dan rekan-rekan tim numerik nantinya. Nah kalau kesulitan mengajar Dikbang ini Kak, terutama dari pembelajaran secara online ya Kak ya, itu kan lumayan jauh nih jaraknya ngajarnya, itu apa kesulitan tersendiri itu Kak? Kalau kesulitan mengajar Dikbang itu lebih ke karakter sih, karakter bapak-bapak atau ibu-ibunya yang bakalan dihadapin gitu. Kalau dapat yang keras ya kita nggak bisa keras juga ngadepinnya gitu. Kalau dapat yang lunak ya enak gitu. Nah luar biasa nih. Dari peserta kita itu tertarik sama peserta siapa ini tepatnya? Untuk Dikbang dulu deh kita bahas ini Kak. Lebih suka ngajar siapa nih tepatnya nih Kak? Kalau Dikbang kayaknya ini mau main aman apa gimana Kak Gavin? Kalau Dikbang kayaknya rata sih. Cuman paling kayaknya ada beberapa orang yang kayak wah ini ngajarnya enak nih gitu aja sih. Tapi selama ngajar nggak ada kendala ya Kak? Atau ada kendala nih? Kalau kendala itu kayaknya di online sih Kak Gavin. Kalau ngajar grup biasanya sih. Kalau grup online itu terkadang itu ada peserta yang udah nggak hidupin kamera terus off mic juga gitu. Jadi lebih sepi aja rasanya. Oh gitu ya, berarti untuk aktifnya tuh kurang mungkin ya Kak, respon dari merekanya. Benar, karena kalau belajar itu enaknya dua arah, jadi bukan cuma satu arah aja. Gitu. Nah gimana tuh menyikapi ketika on cam dan memang di mood itu suaranya itu Kak? Gimana tuh perasaan seorang pengajar kita tuh? Kalau perasaan sih sedih ya Kak. Karena kayak kita nyampein nih, terus pas kakak tanya misalkan ini gimana Bapak Ibu, terus nggak ada yang jawab gitu, jadi nggak enak. Jadi biasanya kakak cara nyikapinnya itu dipanggil sih, misalkan kayak bagi Bapak gimana Bapak gitu. Ditanyain satu persatu ya, Kak, supaya grupnya lebih sepi-sepi. Iya benar sekali ini Sobat Arka. Nah katanya juga ini ada postingan Bimbel Arka waktu itu Kak Mutia ngajarnya sempat di Polda dan di rumah dinas. Itu apakah benar ini nih Kak? Iya benar Kak Gavin, itu sempat beberapa kenapa tuh kali. bisa ngajar di Polda? Katanya kan Polda tempat beliau yang sudah berpangkat atau sudah berdinas dinyatakan sebagai Polri. Nah kenapa nih Kak Mut bisa berada di Polda? Tuh ngajar siapa itu Kak? Waktu itu di Polda ngajar 2 orang sih Kak Gavin, ada Pak Dwi. Pak Dwi itu Kabid Humas Polda Sumbar sama Pak Rudi. Nah, Pak boleh Rudi. say hello dulu nih, mana tahu beliau lagi lihat podcast kita nih Kak. Kalau Pak Rudi dia sekarang lagi pendidikan Kak Gavin. Lagi pendidikan di mana itu Kak Mut? Di Sespimti. Sespimti, luar biasa ya. Pak Dwi Halo, sama Pak Dwi juga. Bapak siapa Kak? Pak Dwi sama Pak Rudi. Pak Rudi, kita doakan untuk beliau yang lagi masih berproses untuk menggapai harapannya di tahun sekarang, semoga bisa ikut pendidikan juga ya Kak Mut ya. Amin. Nah mengenai rumah dinas itu apakah tempat dari request beliau atau memang dari arkanya yang tentuin untuk belajarnya dinasnya? Kalau ke rumah dinas itu masih bapak yang sama sih, masih Pak Rudi waktu itu. Jadi Pak Rudi itu kalau siang biasanya itu di kantor beliau di Polda. Tapi kalau sore udah pulang kerja itu bisa di rumah.
Nah, gimana nih seorang Kak Mutia pertama kali datang ke Polda dan menghadapi pembelajaran secara offline di Polda ini, Kak? Waktu itu pertama kali offline di Polda itu jadwalnya Pak Dwi. Nah, waktu ketemu bapaknya itu kayak, lah bapak ini bukannya yang waktu itu buka grand openingnya Arka. Iya, benar sekali, Iya. beliau yang ikut dalam pembukaan grand openingnya kita. Iya benar. Jadi untuk awal masuk kantornya sendiri mungkin itu rasanya kayaknya masih agak grogi ya Kak Gavin ya. Terus satu lagi itu kan nggak pernah kebayang ya Kak Gavin kalau bisa masuk kantor bapaknya terus ngajar bapaknya gitu. Tapi lama-lama bapaknya itu welcome gitu. Jadi nyambung, ngobrol, belajar pun nyambung gitu. Nah, boleh sedikit dikasih spill ini, Kak. Spill gimana nih seorang Kak Mutia mengajar bapak-bapak yang sudah seumuran dengan orang tua kita ya, Kak? Ya? Itu Iya, gimana bener. tuh cara pertama kali ngajak beliau? Apakah bercengkrama dulu atau gimana nih, Kak? Boleh dijelaskan, Kak? Kalau kakak sih biasanya kan pas baru mulai belajar itu kan kita perkenalan dulu Kak Gavin. Pas perkenalan itu kakak nanya dulu bapaknya itu gimana gitu. Terus pas belajar itu biasanya setiap soal itu kakak tanya dulu bapaknya itu cara ngerjainnya gimana. Terus kalau ada cara cepat atau cara dari kakak baru kakak diskusiin sama bapaknya. Enaknya pakai cara yang mana gitu. Jadi di sana kita nggak jadi kita yang ngajar bapaknya gitu. Jadi kita kayak jadi teman diskusi bapaknya aja. Cara tercepatnya itu gimana gitu. Nah, dari beliau sendiri itu gimana menerima materi dari Kak Mutia ini, Kak? Kalau beliau sendiri sih alhamdulillah ya Kak Gavin ya kayak bisa dan lagi beliau kan kayaknya udah lama nggak hitungan manual juga. Jadi biasa kakak sering, Pak jangan pakai kalkulator dulu ya untuk beberapa saat sampai ujian gitu biasanya. Biasanya bapaknya bisa sih, nurut-nurut aja sih biasa. Alasannya kenapa nggak boleh pakai kalkulator, Kak Mut? Karena pas ujian itu nanti kan beda Kak sensasinya pas hitung-hitungan. Jadi kalau udah dibiasain hitungan manual lagi, jadi nanti pas hitungan jadi lebih cepat pas tesnya gitu. Kalau pakai kalkulator nanti jadi gugup lagi gitu pas Iya tes. benar, apalagi sudah terbiasa memakai kalkulator Iya, Kak Mut ya. benar. Nah, katanya juga ini Kak Mutia karena sering netizennya Bimbel Arka ini kan lumayan banyak ya Kak ya. Katanya sempat dilihat setiap postingan Kak Mutia terus yang ngajar itu katanya nih, atau apakah benar atau tidak? Nanti kita minta kepastian atau kejelasan dari Kak Mutia. Katanya sedang di-request sama peserta kita ya Kak ya. Bisa jadi sih Kak. Requestnya gini nih Sobat Arka, katanya saya mau belajar sama Mbak Mutia aja Bapak Ibu, saya mau ngajar sama Kakak Mutia aja katanya. Soalnya di jadwalnya itu ada kodenya Rek Mutia gitu. Nah itu apa benar atau tidak permasalahan ini nih Kak? Kalau masalah request itu biasanya kan kayak kita pas ngalamin di sekolah ya Kak Gavin. Kita kan ada nih pas guru si A ngajar rasanya masuk karena cara ngajarnya klop gitu. Pas guru si B ngajar rasanya nggak masuk gitu. Jadi sebenarnya tergantung frekuensinya aja gitu. Sampai saat sekarang nih Kak Mutia, lebih sering mana nih mengajar bapak-bapak online, offline, dan adik-adik secara online dan offline ini Kak? Untuk jadwal secara umum apa requestan Kak Gavin? Requestan boleh, umum juga boleh. Kalau umum kayaknya untuk sekarang itu lebih banyak yang adik-adik. Karena untuk Dikbang sendiri itu kan Sespimannya udah selesai, Sespimti udah selesai, sisa SIP, PTIK, Sespimah paling yang sisa. Kalau adik-adik kan masih banyak ya, ada Bintara, PTU, SIPSS udah ya Kak Gavin? Udah berlangsung Kak. Akpol, YPDN, kedinasan masih banyak. Jadi kayaknya sekarang lebih banyak Diktuk, tapi kalau requestan kayaknya adik-adik masih satu orang, kayaknya Kak Gavin. Nah itu tuh kayak seperti ini nih Sobat Arka. Untuk Lebih pengajar kan tidak tahu ya Kak, ada requestnya sama siapa. Itu kebetulan dari adminnya tuh Gavin sedikit lihat ada beberapa pengajar dan peserta Dikbang kita juga itu requestnya sama Mbak Mutia saja Mbak, saya mau pengen diajarkan itu. Nah ada hal yang paling menarik nih yang harus kita perdalam lagi ceritain ini Kak Mut. Waktu itu ada salah satu peserta Dikbang kita, itu namanya, mungkin Kak Mutia juga tahu nih ceritanya. Nah waktu itu Kak Mutia sempat ulang tahun di bulan apa nih Kak? Oktober, 10 Oktober. Di bulan Oktober, 10 Oktober. Nah kita dari admin itu dapat titipan dari kurirnya. Katanya Mbak bantu kasih ke pengajar Mutia. Nah kita juga bingung ini. Katanya dari Jakarta atau dari mana ya? Di luar kota? Dari Jambi kayaknya. Nah dari Jambi ya, sih benar-benar dari Jambi. Nah bantu berikan ke Mbak Mutia. Kita dari admin kan kita nggak tahu nih siapanya. Nah kita langsung teleponnya Kak Mutia, katanya ada titipan nggak? Kang ada titipan Gavin, katanya seperti itu.
Nah, isinya apa ini Kak Mut? Atau ada berita apa dengan ulang tahun ini Kak Mutia? Boleh dijelaskan Kak? Waktu itu kebetulan dapat kado dari peserta, Kak Gavin. Kado dari peserta? Iya, Berarti benar. hadiah ulang tahun untuk Kak Mutia? Iya, Kak Gavin. Nah, itu siapa nih pesertanya nih Kak Mut? Kebetulan itu waktu itu dari Ibu Lina. Ibu Lina? Iya, benar. Persiapan Sespimen beliau. Nah, boleh say hello dulu ke Bu Lina yang lagi nonton podcast kita ini Kak. Halo Bu Lina. Selamat ya Bu, udah lulus Sespimen. Itu di mana sekarang beliau ini Kak? Masih pendidikan nggak ya? tahu sih. Sespimen kayaknya belum sih Kak Gavin, tapi nggak tahu. Nah, itu kenapa dengan Ibu Lina? Ada apa nih Kak Mutia sampai nangis loh Sobat Arka? Kenapa sama Bu Lina ini Kak? Kenapa dengan Bu Lina? Kayaknya pas belajar sama ibu itu emosinya udah kebangun aja gitu. Dari ibu tuh senang, sedih di masalah ibu tuh, ibunya juga cerita pas Zoom gitu apa yang dialamin beliau. Sampai pokoknya persiapan beliau ngehadapin Sespimen tuh nggak semudah itu juga gitu. Sampai akhirnya beliau sekarang lulus. Nah, alhamdulillah. Itu gimana perasaannya setelah mendengar berita Bu Linanya lolos dengan ceritanya sebelumnya waktu ngajar ya Kak Mut ya, sempat dicerita. Gimana nih perasaannya seorang Kak Mutia yang pernah ngajar Bu Lina itu? Kalau boleh di-spill sedikit izin ya Ibu ya. Jadi waktu itu pernah waktu Zoom ibunya itu ada masalah sedikit lah. Jadi intinya ibunya disepelein gitu Kak Gavin. Terus ibunya nangis. Jadi terus Mutia bilang, "Gak apa-apa Ibu, kita balas dendam, kita tunjukin kalau kita bisa," gitu. Nah, alhamdulillah tuh bisa, beliau lagi pendidikan sekarang ya Kak ya. Nah, gimana nih Sobat Arka, antara pengajar dan peserta kita itu adalah ada waktunya bercerita untuk mengembalikan suasana ya Kak Mun, atau membuat suasana itu menjadi mengembalikan suasana itu untuk menjadi nyambung dan tidak terlalu kaku sini. Nah, masih belum terjawab semuanya nih Kak Mut. Kenapa dengan Bu Lina memberi kado ini? Apakah sudah ada janji atau Kak Mut gimana nih, ada request kado sama Bu Lina atau gimana nih Kak? Oh enggak, kalau kado sendiri itu kayaknya kakak sendiri nggak tahu Kak Gavin. Cuman waktu itu kita pernah, ibunya pernah cerita kalau ibunya itu juga ulang tahun di Oktober. Jadi ibunya itu pernah dulu cerita ibunya itu juga ulang tahun di Oktober. Jadi bulannya sama gitu Kak Gavin. Terus ibunya nanya ulang tahunnya tanggal berapa. Kakak sebutin. Kakak kira ibunya itu cuman sekedar pertanyaan aja gitu. Jadi nggak ada ekspektasi lebih masalah kado gitu Kak Gavin. Nah, kira-kira Kak Mut terbesit nggak sih kalau misalnya Bu Lina tuh yang bakalan ngasih kado? Waktu itu sore ya benar, sore tanggal 11-nya ya Kak Gavin. Iya ya? benar. Kebetulan sore tanggal 11-nya itu kakak lagi ngajar sama Bu Lina juga. Terus ada telepon dari admin karena lagi ngajar, jadi kakak nggak bisa ngangkat. Jadi udah selesai belajar, kakak konfirmasi ke admin, disuruh ke bawah, ternyata dapat kado dari ibunya. Itu gimana tuh perasaan pertama kali waktu Gavin ngasih kado itu Kak? Kayak nggak nyangka aja gitu, kayak kok ibunya ingat gitu loh Kak Gavin. Terus satu lagi pengen bilang makasih, caranya gimana gitu. Belajarnya udah selesai juga iya, gitu. Iya benar-benar sekali ini. Kira-kira nih boleh di-spill nggak sih si kado dari Bu Linanya? Waktu itu jilbab sama makanan sih Kak Gavin. Makanan sama jilbab, betul butuh makan ini waktu sore ya Kak ya? Sepertinya. Nah, gimana nih Sobat Arka, dari langsung peserta kita yang ingat ulang tahun pengajar tepatnya itu gimana tuh perasaannya nih Kak Mut, dari beberapa peserta yang diajarkan? Bu Lina lah salah satunya ingat ulang tahun dan sempat bercerita secara pribadi ya Kak ya mengenai beliau. Itu gimana tuh Kak Mut? Kalau ditanya perasaan sih senangnya luar biasa ya Kak Gavin, karena gak pernah nyangka aja dikasih hadiah sama peserta, sama siswa, mana itu udah jadi polisi lagi ya Kak Gavin. Iya benar gitu. sekali. Senang, gak karuan lah gitu. Nah kan kamu udah pernah mengajar Bu Linanya, boleh di-spill ini Kak, gimana progres beliau selama mengajar nih Kak? Kalau Bu Lina sendiri itu waktu belajar itu ibunya itu sih Kak Gavin, semangat belajarnya sih, lebih ke semangat belajar. Semangat belajarnya itu bagus. Bahkan ibu itu baru pulang kantor, mandi, langsung Zoom gitu Kak Gavin. Semangat belajar. Untuk belajar. Dengan umur segitu, mungkin beliau juga mesempatkan waktu untuk belajar. Nah, ini Sobat Arka yang masih remaja nih, mau kapan join ke Bimbel Arka ya Kak Mutnya? Dari umur yang masih muda, itu lebih baik kita belajar daripada bermain mungkin ya Kak Mut. Nah, kita masih ada pertanyaan mengenai Bu Lina lagi nih. Kenapa Kak Mutia sampai nangis tadi Gavin tanya nih? Alasannya apa ini Kak? Nangisnya nangis terharu sih. Terharu ya Kak ya, benar sekali. Kenapa bisa terharu Kak Mut? Ya, sebenarnya ibu tuh ini bukan tes pertama Kak Gavin. Sebelumnya juga udah pernah ikut tes. Nah,
di tahun ini baru rezeki beliau. Terharu nggak sih dengar kabar kalau Bu Lina itu lolos dan lulus terpilih? Sangat terharu. Sangat terharu. Nah, boleh disampaikan ke kamera ucapan terima kasih ke Bu Linanya apa ini Kak Mutia? Terima kasih, waktu itu Mutia belum sempat bilang makasih kado juga Kak Gavin karena nggak sempat. Jadi makasih buat kadonya, Ibu Mutia suka kadonya. Terus selamat juga, kita udah bisa buktiin kalau Ibu itu bisa. Nah, boleh kamu di-spill sedikit ini Kak, gimana cara cepat untuk menjawab soal numerik supaya adik-adik yang lagi berjuang sekarang bisa lolos dan lulus terpilih nantinya, terutama di materi numerik nih Kak Mut. Kalau untuk trik and tips sendiri itu biasanya Kak Gavin, kalau menurut kakak ya, itu yang penting coba dulu, paksain, cobain gitu. Karena biasanya adik-adik tuh kayak, susah Kak, udah nggak mau nyari gitu. Harusnya coba dulu, paksain dulu, terus bisa. Kakak pernah megang satu murid Kak Gavin yang nggak hafal kali-kali sama sekali, terus bahkan ngafal bulan juga nggak bisa. Nah, itu gimana? Ada kendala sama adiknya atau gimana nih Kak Mut? Mungkin emang karena awal jurusannya itu dari IPS juga, karena nggak sering matematika juga kan Kak Gavin. Cuman karena kemauannya keras, ngafal kali-kali juga. Bahkan waktu itu lebaran, kakak masih ingat waktu lebaran, kakak dikirimin foto jari kayak gini. Jadi buat nunjukin nih bulan Januari, Februari, dia nanyain kayak gimana cara ngafalin kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya yang susah itu nggak ada, asal mau coba dan terus usaha gitu Kak Gavin. Nah, mengenai beberapa rumus numerik ini Kak Mut, gimana nih cara cepat supaya bisa dihafal langsung nih Kak, tanpa melihat buku ini? Kalau rumus cepat sebenarnya kalau di kelas itu biasa pengajarnya ngasih juga cara cepat ngafalnya. Misalkan kayak ada rumus barisan deret tuh, ada cara ngafalnya arni, air, macam-macam lah gitu. Cara ngafalnya juga ada biasanya. Nah, tunggu apa lagi nih Sobat Arka? Kapan nih langsung diajarkan sama Kak Mutia? Ini katanya pengajarnya ramah dan humble juga. Dan itu untuk senyumnya juga lebar dan bagus nih Sobat Arka ya. Nah, kita kembali ke Dikbang ini Kak. Kalau untuk Dikbang itu gimana cara cepat supaya menjawab soal dengan tepat dan benar itu Kak Mutia? Kalau Dikbang sendiri itu biasanya semangat belajarnya lebih bagus ya Kak Gavin, kalau yang sering kakak temui ya. Cuman Dikbang sih paling kayaknya harus sering latihan aja. Karena udah lama juga kan Kak Gavin, kakak sering tuh misalkan udah berapa puluh tahun yang lalu gitu Mbak, saya nggak pegang pena, nggak belajar gitu. Paling harus sering diulang aja. Sering diulang aja ya Kak Mut ya. Nah, kita minta ini dari pengajar numerik Kak Mutia, kita minta apa nih motivasinya untuk diri sendiri, untuk casis yang berjuang atau beliau yang lagi memperjuangkan harapannya, boleh dijabarkan ini Kak Mutia. Kalau untuk yang lagi berjuang itu biasanya, kalau berjuang itu kan berarti kita udah milih ya Kak Gavin ya? Iya, benar sekali. Kita udah melakukan salah. Kita udah membuat pilihan di hidup, maksudnya gitu. Udah membuat pilihan, untuk mencapai pilihan itu sendiri kan pasti ada progresnya, ada jalan. Misalkan nih kita mau ke pantai Kak Gavin, untuk ke pantai kan nggak mungkin kita langsung sampai pantai, nggak mungkin. Jadi ada progresnya, ada jalan yang harus kita lalui gitu. Jadi itu dilaluin, jangan main-main di jalan kelamaan gitu. Kalau capek istirahat dulu, lanjut lagi jalan biar sampai ke pantainya lebih cepat gitu. Terus satu lagi, kan biasanya ke pantai itu banyak alternatif. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan. Nah, menurut kakak sendiri untuk peserta yang sekarang lagi belajar di Arka itu kan udah difasilitasi lengkap, udah ada kendaraannya gitu. Jadi dimanfaatin kendaraan itu, jadi biar sampainya tuh lebih cepat gitu. Luar biasa. Mengenai fasilitas, ada juga pertanyaan Sobat Arka nih. Selaku pengajar itu apa saja nih fasilitas yang ada di Bimbel Arka? Boleh di-spill sedikit nih Kak Mut? Kalau fasilitas sendiri, menurut kakak di Bimbel Arka ini udah cukup lengkap ya Kak Gavin. Kalau mau coba CAT bisa coba CAT, kalau mau TO juga bisa. Belajar sendiri juga banyak, kelas juga udah dilengkapi AC ya Kak Gavin, jadi belajar tuh nggak gerah. Belajar MTK itu kepalanya nggak berasap lagi. Nggak berasap lagi, sudah difasilitasi dengan AC ya Kak Mutia. Iya, benar. Nah Sobat Arka, telah kita terima, telah kita dengar sama-sama informasi dari Kak Mutianya. Selaku pengajar di sini Kak, kita tanya nih, apa nih harapan dari pengajar kepada adik-adik yang lagi berjuang atau beliau, bapak, ibu-ibu yang lagi memperjuangkan harapannya nih Kak? Kalau harapan dari pengajar, dari kakak pribadi juga, biasanya kayaknya sama sih Kak Gavin. Harapannya itu nggak harus lulus sih. Kalau kita bilang harus lulus kan itu ngebebanin adiknya sendiri ya. Yang penting pas tes itu harus ngasih yang maksimal gitu. Persiapannya juga harus maksimal, pas tes keluarin semua yang bisa dikeluarin kayak gitu. Pokoknya jangan jadiin beban pas tes, nanti takutnya pas tes baru mulai ujian grogi, hilang semua di kepala gitu. Untuk tahun sekarang itu apa nih yang akan dicapai
dari Kak Mutianya? Kalau untuk diri sendiri paling terus upgrade diri, kasih yang terbaik buat adik-adik juga, bapak-bapak, ibu-ibu juga, peserta lah intinya ya Kak Gavin ya. Terus kalau untuk apa yang dicapai kayaknya belum ada target tertentu sih Kak Gavin ya. Mungkin kalau ada boleh gitu. Untuk target tertentu nggak ada, cuman intinya jadi yang lebih baik aja, terus berguna buat orang banyak gitu. Luar biasa nih hati baik dari pengajar kita, terutama untuk Arkanya. Apa harapan dari Kak Mutia nih Kak? Kalau untuk Arka sendiri itu semoga makin berkembang. Kabar-kabarnya udah ada cabang baru juga ya Kak Gavin? Iya benar sekali, alhamdulillah sampai, sudah sampai ke Papua. Benar iya, sekali. Benar. Semoga Arka bisa makin mengembangkan sayapnya gitu, makin jaya gitu Kak Gavin. Nah, kita kembalikan ke tim numerik. Harapan untuk 29 orang ini apa nih Kak Mutia? Kalau harapan untuk tim numeriknya sendiri? Iya benar. Kalau harapan untuk tim numerik sendiri yang cewek semua dan 29 orang ya Kak Gavin ya. Itu semoga kita makin kompak aja. Miss sedikit, berantem dikit nggak apa-apa lah gitu. Yang penting jangan pecah gitu Kak Gavin. Nah, untuk pengajarnya numerik tuh dengar ada harapan dari Kak Mutia. Kita doakan siapapun itu pengajar, casis atau beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi berproses, kita doakan jauh dari kabar bertengkar ya Kak Mutia. Iya, karena benar. kita semua itu adalah bersaudara. Iya, betul. Nah, seperti biasa nih Kak Mutia, kita minta langsung dari pengajar kita untuk merekrut adik-adik yang di luar sana ini yang masih bingung ini Kak Mut. Katanya kan untuk kepolisian sekarang sudah semakin dekat ya Kak ya untuk tesnya. Kita langsung minta ajakan dari pengajar numerik kita. Silakan Kak Mut. Oke, buat adik-adik di luar sana yang mau menggapai cita-citanya jadi polisi, mau jadi TNI, kedinasan, kayaknya fasilitas di Arka udah sangat amat lengkap ya gitu. Jadi mau jadi apa tinggal datang ke Arka terus kasih tahu adminnya Kak mau jadi ini gitu. Nanti diarahin sendiri itu sama adminnya. Untuk fasilitas sendiri itu juga udah lengkap. Mau apa tinggal bilang langsung ada gitu. Nah, kita sedikit kembali lagi ke belakang ini Kak Mut. Dari peserta yang diajarkan, masih ingat nggak sih sudah berapa peserta yang Kak Mutia ajarkan dan alhamdulillah lolos dan lulus terpilih ini Kak? Kalau untuk jumlah peserta sendiri tuh kayaknya udah lumayan Tidak terhitung ya Kak? Ya bener. Dan lagi itu kan jadwalnya gantian terus gitu. Jadi kayaknya udah lumayan banyak sih Kak. Tidak bisa dihitung sama jari lagi ini ya Kak. Ya, luar biasa nih. Kita doakan untuk Arka semoga bisa berkembang nantinya. Amin. Dan bisa nanti pengajar kita beradaptasi dengan daerah lainnya untuk mengajar seperti di Papua, Kalimantan kita sudah ada akses ke sana juga cabang ke sana juga. Nah, ini kan untuk aktivitas di Bimbel Arka ini seperti podcast ini Kak, kita bakalan share nanti di YouTube. Nah, kita langsung minta lagi sama pengajar kita untuk follow sosial medianya Bimbel Arka. Semoga adik-adik yang di luar sana bisa melihat keseharian dan tertarik untuk bergabung sama kita Kak. Oke, untuk sosial media itu sendiri kayaknya untuk Arka itu ada 3 ya Kak? Ada 4 ya Kak? Iya, ada 4 Kak. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, sama satu lagi itu ada Facebook. Nah, benar sekali. Namanya apa ini Kak Mutia? Namanya kita kerjain editor dikit ya Kak, namanya nanti ada di sini. Namanya itu adalah @bimbel_arka. Ini kenapa harus memfollow nih Kak Mutia? Kenapa harus ngefollow Bimbel Arka? Kayaknya semua yang adik-adik mau buat capai cita-citanya itu ada di Arka gitu. Nah, luar biasa. Kapan nih Sobat Arka yang di luar sana untuk bergabung dan bisa langsung diajar sama pengajar numerik kita ini? Untuk podcast hari ini, terima kasih Kak Mutia yang telah meluangkan waktunya dan berkesempatan hadir di undangan Gavin hari ini. Untuk Sobat Arka gimana? Sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang untuk sama Kak Mutia? Untuk Sobat Arka yang masih belum menjawab pertanyaan, boleh nanti selipkan di kolom komentar. Kita bakalan tanyakan lagi sama Kak Mutia. Okay. Nah, untuk Sobat Arka, informasi telah disampaikan. Kapan mau join ke Bimbel Arka? Kita tunggu secepatnya ya Kak Mut ya. Iya, benar. Nah, seperti biasa juga ini Kak Mut, kita ada slogannya. Nanti boleh Kak Mutia pandu Gavin, ada slogannya Bimbel Arka itu Kak. Nah, untuk Sobat Arka, selesai podcast Gavin sama Kak Mutia. Jika Sobat Arka tertarik atau menyukai podcast ini, bantu share ke teman-teman sekitar dan kerabat. Semoga informasi yang kita diskusikan tadi atau kita bicarakan tadi dapat bermanfaat bagi Sobat Arka di luar sana. Nah, karena Kak Mutia hari ini cerah, jadi Gavin minta satu kata untuk hari ini apa nih Kak Mutia? Boleh disampaikan Kak? Kalau satu kata paling dari kakak itu nggak boleh bilang nggak bisa sebelum mencoba ya Kak Gavin. Nah, luar biasa nih Kak Mutia. Sasuka, salam sukses Arka.